bukan hanya mengagetkan pertemuan itu, tapi juga menggemaskan. Kenapa saya katakan menggemaskan? Karena terlalu banyak alasan-alasan seolah-olah ini tuh pertemuan biasa gitu. Yang pertama misalnya, Pak Jokowi bilang kalau urusan koalisi, saya nggak ikut cawe-cawe gitu. Ya kalau nggak usah ikut cawe-cawe nggak usah datang lah gitu kan. Tapi kan dia ada di situ gitu kan, susah juga kita ngertinya. Terus kemudian dikatakan bahwa Ibu Mega tidak hadir karena Ibu Mega sedang ke Jepang dan tidak bisa diwakilkan. Sebegitu pentingnya itu pertemuan sehingga tidak mau menunggu atau tidak bisa menunggu Ibu Mega hadir. Gitu kan. Ibu Mega datang dulu baru kemudian pertemuan itu ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Nah, tadi waktu sebelum acara Bang Karni saya ngobrol juga nih sama Mas Abe. Itu teman separtai Mas Budiman Sujatmiko itu mewakili sikap partai atau dia ngomong beneran tuh? Karena dia bilang begini, sebentar lagi Ibu Mega akan menjadi tuan rumah pertemuan partai politik yang sama atau beberapa. Terus dia bilang lagi, bisa saja PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar asal jadi RI 1. Loh, ini bisa begitu sekarang. Apa PDI Perjuangan itu jadi menghamba kepada koalisi besar. Gitu kan, tadinya kan taking control ini. Akankah Ibu Mega dan Pak Jokowi berada di dalam perahu yang sama di dalam Pilpres 2024 nanti? Karena kalau kita melihat pertemuan di Partai Amanat Nasional kemarin Bang Karni, maka per hari ini koalisinya menjadi 135. 1 PDI Perjuangan sendiri, kemudian 3 ada koalisi perubahan untuk persatuan, Nasdem, Demokrat, PKS, dan sisanya adalah koalisi orangnya Jokowi. Kan katanya gitu tuh, kami ini orangnya Jokowi. Koalisi orangnya Jokowi ini, KOJ ini ada 5 partai politik. Atau kalau tidak 135, paling tidak 234. Tuh sampurna nih. 2 itu PDI Perjuangan plus 1 partai politik yang kecewa sebagai orangnya Jokowi. Siapa kira-kira? Saya menduganya mungkin PKB. Karena harusnya kan Prabowo Caimin. Terus tiba-tiba tadi Bang Karni bilang disebut-sebut namanya Prabowo Erlangga. Nah mungkin PKB akan bergabung PDI Perjuangan sehingga 2, kemudian 3 dari KPP dan 4 orangnya Jokowi. Ada nuansa yang berbeda malam ini saya lihat Bang Henry Satrio ini. Kalau biasanya dia pengamat, akademis dan sebagainya. Tapi malam ini ngompornya lebih banyak kayaknya malam ini. Jadi nuansa jubirnya itu terlalu kelihatan menurut saya malam ini. Atau lagi dapat momentum. Ya baik, saya sedikit mengurai momentum tadi yang dijelaskan oleh Pak Karni tentang silaturahmi yang kita bangun, kita mengundang itu. Menurut saya memang ya di dalam nuansa sekarang tahun 2023 ini menjelang 2004 memang apapun bisa terjadi, spekulasi kemudian macam-macam itu tadi. Misalnya gini, kita itu berawal dari ngebangun kantor yang sekarang ini, kantor baru gitu loh, dan semua tahu semenjak kita berdiri kantor yang kedua ini, ngebangun yang kedua ini, belum pernah presiden 1 kali pun berkunjung ke kantor kita. Jadi latar belakangnya sederhana saja itu. Nah kemudian di momentum puasa inilah kemudian kita mengundang semua, itu kita rencanakan dari pertama, sehingga undangan itu kita tebar tepat tanggal 29. Dan tanggal 29 itulah terjadi penolakan itu. Apakah kemudian surat yang ditandatangani kita itu, kita nunggu pas hari itu, kayaknya nggak nyambung juga. Jadi kita saja di sini yang menyambungkan persoalan itu. Antara kita ditolak oleh PIPA soal U20-nya sama undangan kita keluar untuk ngundang tanggal 4 itu. Saya pikir nggak nyambung juga gitu loh. Tapi kalau kita keluarnya undangan siang atau malam? Tanggal 29 Nah, Maret. apalagi kalau keluarnya itu misalnya sore, di pipanya keluar pagi, oh nyambungnya lebih kuat lagi. Tapi keluar undangannya sore atau malam?
dari PAN ke semua yang lain? Ya kalau petugas kita suruh pagi keluar dia nyebar undangan. Jadi saya pikir nggak ada ininya lah gitu ya. Itu pertama. Kalau malam ini saya nggak ngelihat dia sebagai pakar. Juru kompor dia. Jadi kalau ada istilah dalam demo kita dulu mahasiswa, itu memang ada juru kompornya. Untuk ngangetin tensi semua ini tapi ada eskalasi batasannya, kira-kira gitu. Bang Henry ini malam ini dia agak bergeser ke sana. Jadi akademisnya menurut saya malam ini agak meleset dia. Itu pertama. Yang kedua soal siapa yang diundang. Yang diundang itu semua ketua umum partai politik, tetapi memang yang belum punya ketetapan calon presiden. Tapi kalau sudah misalnya tidak bergeser lagi, misalnya katakanlah kayak Nasdem, PKS, Demokrat, kenapa kita tidak undang? Dia sudah deklarasi bahwa calon presidennya ini, nah kemudian ada komunikasi di bawah permukaan, sudah tidak bergeser lagi, nggak ada masalah juga. Jadi kita tidak mengundang itu bukan berarti bahwa kemudian kita mau jalan sendirian ngatur bangsa ini, kita pikir enggak juga gitu. Maka misalnya kayak PDI Perjuangan, itu kita undang. Jadi kalau ada tadi ngomong keretakan, perpecahan antara Pak Jokowi sama Mega, di sini benang merahnya saya kata, Ibu Mega di luar negeri, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa datang, dia di luar negeri, Pak Sekjennya itu konfirmasi kepada kita bahwa mau hadir. Ini Pak Arya Bimada, ya, Mas Hasto itu menyatakan mau hadir ke kita. Nah tetapi karena dalam undangan itu strict yang diundang ketua umum, maka dia tidak diizinkan datang. Tapi Bu Mega ngasih sinyal bahwa karena dia nggak bisa datang, dia di luar negeri, Pak Sekjen juga tidak bisa mewakili karena undangan itu strict ketua umum. Jadi PDI Perjuangan kita undang. Dan ada sinyal akan datang itu. Hanya karena undangannya harus ketua umum sehingga dia nggak datang. Kira-kira gitu. Yang lain kita undang seperti biasa. Oh itu mendampingi. Kalau mendampingi boleh. Tapi yang mewakili tunggal kuasa, otoritas, nggak boleh. Sekjen P3 hadir mendampingi Pak Mardiono. Ada. Asal ketua umum hadir. Yang semula itu mau kita rencanakan berbuka bersama, nuansanya di situ. Nah kemudian karena keluar aturan dari Pak Jokowi, ya nggak boleh. Nah sehingga dibuatlah silaturahmi itu di siang hari. Karena nuansa silaturahmi, ya silaturahmi ketua umum bersama presiden. Nah kemudian dalam nuansa itu kita undang juga ormas besar. Misalnya Muhammadiyah diwakili oleh Sekum, kemudian NU juga oleh Gus Miftah datang semua memberi tausiah, kemudian ya artinya di sana nuansa yang akan kita bawa nuansa bulan Ramadan, kebersamaan, kemudian ya fastabiqul khairat lah di dalam nuansa pertemuan itu. Nah bahwa ada pembicaraan misalnya setelah selesai kemudian ketua umum masing-masing silaturahmi di lantai 3 di ruang ketua umum, ya menurut kita ya boleh saja, masa nggak ada anunya. Terus mereka nggak boleh ngobrol misalnya soal politik. Nah bahwa ini ada spekulasi lain misalnya, dan sekarang misalnya berkembang koalisi besar Indonesia, kemudian ini ya menurut saya yang nggak lepas dalam nuansa itu ada pembicaraan dan sebagainya, yang kebetulan memang di tingkat akhir-akhir sekarang memang situasinya kok imbas dari penolakan U20-nya itu berimbas ke calon presiden, spekulasi dan sebagainya, ya menurut kita sah-sah saja juga masuk dalam pembicaraan, kemudian mungkin nggak begini atau begini atau gini. Nah itu bisa saja terjadi. Nah tetapi secara persis apa pembicaraan, karena itu hanya level ketua umum, sekjen saja tidak boleh masuk ke ruangan itu, ya itu kita nggak bisa tahu juga.